They say one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. Hai, boleh ikutan nggak? Guys, lihat deh, apaan nih? Great Barrier Reef memiliki arti karang penghalang besar, yaitu kumpulan terumbu karang terbesar di dunia. Jadi, apa itu karang? Karang merupakan media ekosistem kehidupan bagi makhluk hidup air, contohnya ikan dan gurita. Karang juga termasuk ke dalam Avertebrata, karena karang merupakan hewan yang lunak dan tidak dapat bergerak. Ia hidup menetap di suatu wilayah. Morfologi terumbu karang Great Barrier Reef. Karang penghalang dibentuk oleh karang mati dari generasi ke generasi, di mana mereka membentuk tembok batu yang besar. Ketika karang mati, mereka akan meninggalkan struktur keras berwarna putih, karena karang mengandung suatu zat endoskeleton. Landas kontinen yang menjadi tempat berpijak Great Barrier Reef terbentuk dari endapan Terrigeneus yang terkikis dari dataran tinggi timur. Sebagian besar terumbu karang terdalam dari Great Barrier Reef tidak terlihat dari daratan utama. Terumbu karang utama menempati 30% hingga 50% bagian luar perairan dangkal atau kurang dari 60 meter dari landas kontinen yang lebarnya bervariasi mulai dari 250 km hingga kurang dari 40 km. Beberapa di antaranya terletak hingga 70 km dari pantai daratan dan jarang ditemukan terumbu karang yang menempel pada daratan. Nah, setelah membahas morfologinya, kita bahas penemuannya yuk. Jadi, Great Barrier Reef itu ditemukan pada perairan dangkal di sekitar Queensland, Australia, dan masuk keajaiban dunia loh. Nah, terus juga bukti pertama orang Eropa yang melihat itu bernama Fresh pada tanggal 6 Juni 1768. Nah, selanjutnya saya akan membahas hal menarik apa saja yang ada di Great Barrier Reef. Yang pertama, berumur 500.000 tahun. Yang kedua, lebih dari 344.400 km persegi dan panjang 1.800 mil. Yang ketiga, Great Barrier Reef ini terdiri dari 900 pulau. Dan yang terakhir, sekitar 10% dari ikan dunia bisa ditemukan di terumbu karang penghalang. Beberapa masalah yang membuat adanya bleaching atau pemutihan pada karang. Yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua polusi atau tumpahan minyak beracun, yang ketiga besarnya penangkapan ikan dan perburuan liar, yang keempat bencana alam seperti badai dan badai tropis, yang kelima kerusakan fisik, yang keenam adalah kualitas air. Semua itu menyebabkan bleaching atau pemutihan pada karang dan hilangnya ganggang yang memberi warna pada karang. Dengan adanya masalah dan problematik di Great Barrier Reef di Queensland, Australia, memberikan dampak buruk terhadap kelangsungan ekosistem biota di perairan sekitar dan juga pemutihan atau bleaching di karang tersendiri. Sehingga para pemerintah dan peneliti di Queensland, Australia melakukan beberapa solusi. Yang pertama, peneliti mengembangkan strain lumut mikro yang dibuat di lab yang akan disuntikan di karang atau terumbu karang yang akan diharapkan memiliki daya tahan tinggi pada panas. Dan yang kedua adalah pelarangan pembuangan kerukan di sekitar perairan, karena dengan pengerukan tersebut memberikan menutupi sebagian terumbu karang dan juga memberikan dampak buruk pada kehidupan biota di sekitarnya. Gimana guys, udah pada paham belum? Udah. Mau tanya dong, emangnya Great Barrier Reef itu cuma ada di Australia doang? Iya, Great Barrier Reef cuma ada di Australia, makanya itulah alasannya dia masuk ke dalam keajaiban dunia. Nah, maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Lah, gimana caranya, kan kita di Indonesia? Kita bisa memanfaatkan media sosial dengan membuat campaign tentang pelestarian mengenai Great Barrier Reef. Wah, ide yang bagus tuh. Tunggu sebentar guys, lihat dulu ke kamera. Halo guys, jangan lupa like, share, dan Semoga bermanfaat.